الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه wasallam nabiyya wa rasula amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Ni Anas bin Malik, Sayyidina Anas ma'ruf, beliau sahabat Nabi dan juga pembantu Nabi, khadim. Khadim artinya pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita bahasakan hari ini ajudan lah begitu. Kalau ajudan pasti terdekat dengan majikannya. Anas bin Malik orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Usia Anas bin Malik jadi pembantu Nabi dari usia 7 tahun. Ada dalam satu riwayat 6 tahun. Anas bin Malik sudah Islam sebelum bertemu dengan Rasulullah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Anas bin Malik sudah Muslim, sudah masuk Islam. Dari siapa dia masuk Islam? Dari tangan ibunya. Dari mulut ibunya yang bernama Ummu Sulaim, perempuan taat namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini pun belum berjumpa dengan Rasulullah tapi sudah Muslim. Masya Allah, orang yang belum berjumpa dengan Rasulullah Muslim itu luar biasa, orang-orang pilihan Allah. Dari mulai dia masuk Islam, sebelum tidur Ummu Sulaim selalu menceritakan tentang Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ummu Sulaim ni dapat cerita dari orang yang sudah berangkat ke Mekah. Kan penduduk Ansar, penduduk kota Mekah yang pergi ke Mekah berbaiat kepada Rasulullah, balik pulang menceritakan sifat-sifat Rasulullah. Nabi Muhammad orangnya peramah, beliau orangnya santun, tidak suka dengan perkara haram, perkara syubhat, begini-begini. Diceritakan seluruhnya. Sebelum tidur setiap malam itu terus cerita daripada sang ibu tentang sosok Nabi Muhammad. Akhirnya rindu memuncak. Memuncak rindu anak kecil yang berusia 6 tahun ini ditagih ibunya. Kata Anas bin Malik, "Bu, ibu cerita tiap malam tentang Rasulullah. Kapan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, Bu? Kapan kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi, Bu? Ibu tiap malam bercerita tentang Rasulullah. Kapan kita, Bu, berjumpa? Kalau beliau tak ke kampung kita, biarlah kita ke Makkah, Bu." Saking semangatnya Sayyidina Anas bin Malik.
Biarlah kita yang ke Makkah, Bu. Biarlah kita yang datang kepada Nabi Muhammad. Kapan kita, Bu? Saking rindunya Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala. Rindu itu ternyata ada kontak dengan baginda Nabi. Maka kalau kata orang ahli tasawuf, syauqi, kerinduan itu kepada seseorang akan memberi bekas kepada dirinya. Apalagi rindu kepada Rasulullah, memberi bekas kepada baginda Nabi SAW. Buktinya ketika Nabi hijrah ke Madinah, pas saatnya Nabi akan hijrah ke Madinah, dapat info penduduk Madinah Nabi akan hijrah ke Madinah. Oh, Anas bin Malik riang betul, gembira betul Sayyidina Anas bin Malik. Singkat cerita, 14 hari dalam perjalanan, dalam qaul yang sahih bukan 7 hari. Jarak Makkah Madinah betul 7 hari. Tapi kan dalam riwayat itu Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah dengan 2 kali jarak tempuh. Maksudnya 7 hari tambah 7 hari lagi, berarti 14 hari. Buktinya Nabi berangkat di hari yang sama, Nabi berangkat di hari itu sampai di hari yang sama, dari Senin. Makanya hitungannya itu para ulama ahlul hadis menghitung 14 hari, bukan 7 hari. Jalur biasa 7 hari, tapi Nabi kan tak jalur biasa, sehingga lama Nabi dalam perjalanan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi akan masuk lagi ke kota Madinah, tentu min kibaril Madinah, min kibaril ansar, tentu orang tua-tua, orang sesepuh-sesepuh, tentu barisan depan dia untuk menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tentu bagian belakang sajalah, anak-anak. Nabi sampai, singkat cerita, dengan qasidah Tala'al Badrunya, salam dengan para sahabat, dipeluk. Paslah di rombongan anak-anak tadi. Di rombongan anak-anak tadi, Nabi tahu Anas bin Malik ini orang yang sudah merindukan Rasulullah. Buktinya bagaimana? Langsung Anas bin Malik dipanggil dan dipeluk oleh baginda Nabi SAW. Langsung Sayyidina Anas bin Malik pun melepaskan pelukan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu juga sang ibu membawa Anas bin Malik ke Rasulullah untuk dijadikan khadim, untuk dijadikan pembantu. Nabi melihat akhlaknya bagus, melihat orangnya pun elok. Akhirnya Nabi terima 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia. Anas bin Malik lah yang jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik ini tahu betul bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana bangunnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana Nabi berjalan. Anas bin Malik sangat faham sekali. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah dengan 3 doa. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, ya Allah, banyakkanlah keturunannya. Kemudian satu lagi, ya Allah, panjangkanlah usianya. Sahabat Nabi yang paling panjang usianya itulah dia Sayyidina Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu taala an. Anas bin Malik suatu ketika, saking patuhnya Anas bin Malik ini, Anas bin Malik, bayangkan Nabi SAW tak pernah marah, 10 tahun tak pernah marah. Kata Anas bin Malik, khadamtu Nabi SAW 10 sinin. Aku jadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Ma sami'tu, tak pernah aku sedikit pun mendengarkan ocehan dari mulut Rasulullah SAW. Kalau kita kan biasa, kita kadang ke pembantu, kau alun disapu tadi, sapu balik kata kita. Kan biasa kadang kita. Sejelas saya mau pergi, kenapa sepatu saya tak juga dismer? Kata kita ke pembantu. Biasa itu kita. Nabi SAW tak pernah. 10 tahun, kata Sayyidina Anas bin Malik, tak pernah aku mendengar khudh hadha walima kaza walima fa'ala kaza. Kenapa nak kerjakan ini? Kenapa engkau ini? Tak pernah Nabi marah kepada Sayyidina Anas bin Malik. Begitu akhlak Nabi kepada pembantu. Ada suatu ketika, kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi menyuruh aku untuk menyampaikan satu pesan ke rumah si fulan, kata Sayyidina Anas bin Malik. Sampaikan ini kepada si fulan dan jangan engkau beritahu siapapun yang bertanya kepada engkau. Ya Rasulullah. Berjalanlah ya. Dulu mana ada kendaraan. Kendaraan orang dulu onta, kemudian keledai. Berjalan Nabi SAW sendiri. Tiba di perjalanan bersobok jo kawan sedang main. Namanya anak-anak lagi. Ikut pula lah main jo kawan tadi. Sayyidina Anas bin Malik. Nabi menunggu juga di rumah. Apa belum pulang-pulang Anas bin Malik? Anggapan Nabi ni ada apa ini?
Kok belum balik-balik Anas bin Malik? Lama Nabi menunggu. Akhirnya dibuntuti Nabi, diikuti oleh Nabi di mana tersangkutnya Anas bin Malik. Rupa nampaklah Nabi Anas bin Malik sedang bermain-main dengan temannya. Awaknya suruh dek bos kita, rupanya pasal awak bermain-main. Apa kira-kira kalau kita ini? Nabi tidak, kata Anas bin Malik, Nabi memegang bahuku, kata Sayyidina Anas bin Malik, dan aku menoleh ke arah kanan, dan ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup satu saja kalimat yang diucapkan Nabi. Ya Unais, ingatkah engkau untuk apa engkau keluar rumah? Iya ya Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan seperti itu, dan langsung aku berdiri dan aku pergi melanjutkan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jawab nak kena ada tu awak suruh orang nak buah awak, payantan ko ke rumah sianunya awak. Nak balik-baliknya dulu, rupa duduknya di kedai kopi. Itu tu awak pakai le tindak. Itu tak ada cerita ang memang tak kurang bertanggungjawab, kurang aja cukup lah cakap awak besok ang berhenti le jawab. Nabi tak pernah itu kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik paling tak suka dahulunya memakan ada buah atau jenis sayur di kita itu labu itu paling tak suka dulu. Anas bin Malik tak suka. Tapi ketika menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam lahap memakan itu, Nabi paling suka labu itu. Labu itu Nabi paling suka. Sampai dalam satu riwayat hadis dicongkel Nabi pakai jari labu itu. Labu itu dicongkel Nabi pakai jari sampai habis. Paling suka Nabi labu itu. Labu kan? Yang warna kuning itu. Kundu labu. LC itu kan itunya tu kan, labu Cino tu kan itunya tu kan. Jadi sampai Nabi congkel pakai jari. Saking sukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal dunia, Anas bin Malik ini diundang orang ke Basrah. Ya, sahabat Nabi tentu dimuliakan tabi'in lah. Kita tabi'in, kita tak jumpa dengan Nabi. Ada orang yang berjumpa dengan Nabi, kira-kira kita muliakan tak? Kita muliakan. Ini orang ni berjumpa dengan Nabi, bahkan bukan saja berjumpa, pernah berkhidmat, menyiapkan air untuk berwuduk Nabi, menyiapkan air untuk mandi Nabi, membentangkan sajadah ya Rasulullah, menyiapkan siwak Nabi kalau Nabi bertanya siwak, kadang menyiapkan sisir pas macam ajudan, kadang juga menyiapkan gunting ketika Nabi perlu gunting, kadang selalu memegang sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Jadi setelah ketika Anas bin Malik diundang, ni undangan ni undangan istimewa ni, karena sahabat Nabi kemudian pembantu Nabi, tentu orang ya menjamu besarlah jamuannya untuk Sayyidina Anas bin Malik. Jadi ketika itu di hidangan itu adalah labu tadi. Anas bin Malik cik labu tu aja dimakannya. Cuma labu tu aja dimakan oleh Anas bin Malik sampai habis. Orang pun kaget, para tabi'in kaget. Kenapa sebanyak kau hidangan yang lain, ada kambing, ada apa, kenapa kok labu saja yang dimakan oleh Anas bin Malik? Orang bertanya kepada Anas bin Malik, tabi'in, kenapa labu? Kata Anas bin Malik, tidak ada makanan yang paling disukai oleh Rasulullah yang aku melihatnya secara langsung, kata Anas bin Malik, kecualilah makanan ini, kecualilah buah ini. Nabi sampai mencongkel dengan memakai tangannya. Jadi itu salah satu yang dianjurkan. Maka orang Arab pun banyak sering makan labu tadi. Labu kan? Ya, labu. Yang kuning itu labu. Kami dulu LC itu kan dari situ. Apa tu labu Cino katanya. Jadi kalau ada ustaz labu Cino balik katanya lah, tu nanti berubah gitu tu katanya. Mama masih ingat kecil-kecil dulu. Jadi memang ustaz-ustaz LC ni dari dulunya sudah banyak merubah orang. Orang berkunut, tak berkunut jadi. Orang baca bismillah, hilang baca bismillah di masjid. Orang berzikir jahar, hilang. Maka saya masih ingat dulu guru saya tak percaya dia kalau saya ke Mesir ini. Padahal situ gudangnya ilmu. Para ulama-ulama yang mengarang-arang kitab keseluruhannya itu dari Mesir. Apalagi Al-Azhar sudah berumur 12 abad. Kullu azhar, ada istilah dalam kitab Idhahul Mubaham itu, kullu azhar alimun, setiap yang alumni, setiap tamatan azhar pasti alim.
walaysa kulla alim azhari, dan tidak pula setiap yang alim itu al-Azhar. Ya betul, ada juga yang tidak al-Azhar, tapi mayoritas hampir para ulama alim dunia Azhar. Tapi yang balik-balik yang membuat lebu Cino itu yang bermasalah. Itu bermasalah. Ketika orang di kampungnya ada kenduri kematian, tak ada lagi, hilang. Ada orang hilang. Jadi saya awal balik, saya kelas setingkat 3, saya jumpai guru saya. Kata beliau tes lah saya dengan beberapa ilmu. Katanya, nah jadi yang LC yang balik selama ni apa nak macam awak, kata dia. Tak tahu betul dia buaya ke mananya pergi mengaji, kata. Mungkin berkawan je Fir'aun, mungkin, kata. Mana ngaji kamu sampaikan? Memang saya lihatkan ni sanad saya, ni bukti saya mengaji di Mesir, ni sanad saya. Ni buktinya. Yang lain-lain tu apa tak ada? Ya, tanyalah ke mananya mengaji. Di Mesir tu enak. Nak internet enak. Nak main-main ke Sungai Nil enak. Nak memancang ke Sungai Nil seminggu, buat mukhayam, buat kemah, lama. Nak ada orang tua, nak ada dan sanak, nak ada. Nak mengapo je kehidupan kita bebas. Nak jadi Fir'aun bisa, nak jadi Nabi Musa bisa. Jadi kata beliau, rahimahullah, dah meninggal beliau. Jadi kata beliau, sebanyak kau nak pulang, kata beliau. Dari Timur Tengah tu membuat gelar banyak. Tak pernah mau menengok ada sanad, kata beliau. Saya buktikan. Bukti kita mengaji, kita punya sanad. Bapak-bapak bukti mengaji dengan saya punya sanad kan? Ada sanad kitab, ada sanad hadis. Itu tanda kita mengaji. Kalau orang nak mengaji, mana sanad? Bagaimana dia membuktikan dia pernah belajar? Bagaimana dia membuktikan dia punya sanad? Ada pula orang hari ini, nak ada tu katanya, sanad tu bisa dikarang-karang. Mana bisa dikarang sanad itu, akhi? Mana bisa? Guru kita meriwayatkan dari gurunya sampai kepada kita. Jadi itulah makanya saya tekankan betul kepada kawan-kawan yang berangkat ke Mesir. Tiba di Mesir itu memang ngaji, kata saya. Organisasi sangat menggiurkan di sana, Pak. Menggiurkan sekali. Organisasi partai politik apapun ada di situ. Organisasi ormas Islam apapun ada di situ. Ya, nampaklah organisasi bagaimana kumpul-kumpul, cerita-cerita, membahas iko. Sudah tu kadang bergitar-gitar. Sudah tu shisha, rokok yang pakai apa itu? Yang pakai air pakai itu. Mau nikmat itu tu. Waktu terbatas, saya sampaikan kepada kawan-kawan. Waktu terbatas, kata saya. Jadi saya memang ikut organisasi waktu itu ala kadarnya saja. Pokoknya ketika ada pendataan didata, itu saya datang ke tempat organisasi tadi. Tak ada, saya tak datang. Maka ada abang-abang senior-senior itu bilang ke saya, sampai hari ini tak bisa saya melupakan cakap dia. Jadi kata dia, Zulhendri Rais tu tak selesai besok kuliahnya tu dah, katanya. Dia sibuk talaki tadi hujanya. Namanya talaki, Pak. Mengaji dengan masyaikh tu talaki. Saya dalam satu hari 14 kitab saya mengaji dengan syekh saya. Jadi katanya tak akan berhasilnya tu dah, katanya. Kuliahnya tinggal besok tu, katanya. Orang talaki itu banyak gagal, katanya. Saya buktikan. Selesai saya. Hadis itu termasuk jurusan yang susah ini. Jarang orang Indonesia mengambil hadis. Karena mata kuliahnya banyak. Menghafalnya pun begitu. Saya buktikan saya selesai. Dapat saya gelar labu Cino. Kemudian dapat pula saya ijazah sanad dari masyarakat. Saya buktikan. Akhirnya abang tu malu-malu aja. Minta jadualnya gini. Ustaz, ada jadual yang kosong. Gila kamu Ustaz. Wang puluh lagi kata. Senior no, senior. Makanya macam kita tahu kapasitas dia. Macam mana kita nak mintakan dia menggantikan? Kita tahu kerjanya waktu di Mesir main futsal, kerjanya kumpul sana, kumpul sini, organisasi sana, organisasi sini. Saya hari ini saya buktikan ke abang-abang tu. Cakapnya itu saya buktikan hari ini. Saya buktikan. Ni saya tamat di Al-Azhar, langsung saya pergi ke Sudan ngambil S2. Selesai S2 belum ijazah keluar lagi. Ada namanya syahadah muaqqatah namanya. Syahadah muaqqatah itu ijazah sementara menjelang ijazah asli datang. Ijazah sementara itu langsung saya bawa ke Jazirah untuk daftar S3. Jadi saya tak pernah nganggur dulu. Nganggur setahun dulu, 2 tahun santai dulu. Tak pernah. Makanya orang kaget. Kok bisa dia usia 30 sudah doktor? Janjian doktornya tu doktor berbuik-buik. Ada tu jemaah. Memang banyak orang tak senang tu banyak kan.
Jangan-jangan dokter itu dibuat-buat. Mana bisa di luar negeri berbuat-buat dokter, mana bisa, ada sidangnya, banyak prosesnya. Kuliah dulu, habis itu ada ujian lagi. Ujian itu mulai dari ujian disebut dengan proposal tesis, judul baru, sampai mukaddimah judul harus diujikan lagi, sampai ke masuk daftar isi diujikan, baru masuk ke isinya. Bukan sembarangan itu, luar negeri itu. Jadi makanya orang heran, kok bisa seperti itulah jadinya. Saya dari Al-Azhar langsung berangkat ke Sudan. Sudan belum saya keluar ijazah. Hari ini selesai sidang, selesai munakasyah hari ini. Kawan-kawan biasanya agak santai setelah sidang. Saya nak, setelah selesai sidangnya pagi, malamnya langsung saya perbaiki tesis saya. Saya perbaiki, 1 hari 2 hari selesai, saya berikan lagi kepada musyrif pembimbing saya. Beliau usahakan keluar, namanya syahadah muaqqatah. Itu dijilid, itu 4 jilid, ditinggalkan di universitas. Disertasi saya, tesis saya dijilid 4 jilid, ditinggalkan di sana. Keluar syahadah muaqqatah. Syahadah muaqqatah ijazah sementara menjelang ijazah asli datang. Saya bawa itu ke Jazirah untuk mendaftar S3. Jadi wajarlah. Jadi kadang kawan ada jen, anak mungkinnya tu doktornya umur 30. Apa yang tidak bagi Allah Ta'ala? Pokoknya semangat. Maka saya sampaikan ke kawan-kawan yang sedang begini, semangat dan belajar. Waktu di Mesir terbatas. Kalau sibuk aja main futsal, sibuk ngumpul sana, ngumpul sini, harapan masyarakat banyak. Harapan masyarakat bagaimana kita pulang banyak membawa ilmu. Kita pulang bisa mencerahkan masyarakat kita. Saya sampaikan kepada, jadi ada aja yang di sana sekarang, padahal dia tak jumpa dengan tak jumpa dengan saya waktu di Mesir. Ada dia bilang apa katanya? Tak usah tiru Zulhendri itu lah katanya, kurang pergaulan waktu di Mesir katanya. Ada adik-adik padahal dia tak jumpa dengan saya. Itu yang dicakapkannya kepada kawan-kawan yang baru balik. Nak ada pergaulan dengan mana yang tak ada? Ya, kita kawan kita di Talaki itu ada dari Malaysia, dari Brunei, dari Afrika, dari Maroko, banyak kawan-kawan di situ. Emang awak ke situ pak kawan jo anak Riau aja tarui. Le di siko jo kawan Riau, tiba ke situ kawan Riau jo kawan Malay. Itu hangkuang nam kata orang Rahul. Carilah pergaulan yang banyak lagi. Ke Turki, kawan ada di Turki, banyak kawan-kawan kita ke Turki. Enak kita. Tuh kawan saya dari Somal. Waktu di Al-Azhar kuliah sama-sama, ternyata sama-sama mengambil S3. Allah takdirkan kemarin berjumpa lagi. Nah, itu tanda pergaulan kita. Bukan pergaulan itu di siku kawan Riau, kawan-kawan dari Minang, KMM namanya Sumatera Barat. Kemudian di situ kawan itu juga balik. Jangan. Maka itu saya sampaikan kepada adik-adik. Makanya kawan-kawan yang balik dari Mesir itu tak mau dijumpa dengan saya. Kemarin ada jumpa di Madinah. Saya bilang, kalian balik, apa salahnya jumpa dengan saya? Kalian jumpa dengan saya, banyak masalah dakwah yang bisa kita selesaikan. Kalian bisa menggantikan jadwal kami, pesantren kita buat. Kita alhamdulillah pesantren kita dah berdiri hari ini, alhamdulillah. Banyak para muhsinin, orang-orang baik mengantarkan sedekahnya, infaknya. Alhamdulillah, tahun ini kita mulai belajar mengajar insya-Allah. Sudah selesai, sudah bagus, tinggal finishing saja dengan keramik saja lagi insya-Allah. Yang masih butuhlah bantuan bapak-bapak ibu-ibu yang Allah bukakan pintu hatinya mau membantu kami, silakan. Ya alhamdulillah datanglah bantuan min haitsu la yahtasib. Ya, min haitsu la yahtasib. Allah bukakan pintu hati orang-orang untuk bersama-sama jihad fisabilillah. Kalau lembaga pendidikan dijadikan untuk ajang bisnis, kira-kira ya cukuplah banyak orang-orang yang menjadikan itu untuk sebagai pendapatan hasil. Tapi ini mungkin kita yang mengeluarkannya. Mungkin kita yang ikut berkontribusi, ya. Maka oleh karena itu, ya kita mengajaklah siapa yang masih ada, ya masih mampu untuk bisa saling berbagi. Kalaupun tak bisa berbagi itu, setidaknya memberikan informasi kepada orang lain. InsyaAllah kita tahun ini kita buka, siapa yang ada memiliki anak cucu silahkan direkomended. Yang seperti yang saya sampaikan kemarin, apa visi misi kita? Kita ingin anak kita ini betul-betul memahami dan tidak separuh-separuh. Hari ini kan banyak kawan-kawan kita, ini separuh dia kuasai ilmu umum, ini begini pula. Jadi akhirnya saya ikut capang, saya ikut capek, saya ikut tabang, saya ikut lopeh.
Jadi kita ingin anak-anak ni faham dia dengan apa yang amalan-amalan yang kita amalkan. Apalagi kita di Riau Melayu, mazhab kita Syafi'i. Amalan-amalan Syafi'i itu mesti dia kuasai dalil-dalilnya oleh anak-anak kita. Berkunut, apa dalil kunut? Tak tahu, pokoknya kunut tu sunnah. Dari mana kau tahu sunnah? Guru-guru dia nyebut sunnah. Dalilnya apa? Anak tahu dan kata dia. Itu bermasalah kita. Jadi kita titipkan dalil-dalil kepada mereka. Kita masukkan kepada mereka pemahaman-pemahaman Qur'annya, hadisnya, ya tentu dengan akhlaknya. Akhlak itu paling penting. Banyak pun hafal Quran tak ada akhlak apa gunanya. Banyak pun hafal hadis tak ada akhlak apa gunanya. Tapi pasti setiap pendidikan tujuannya pasti untuk memperbaiki karakter dan akhlak daripada anak didiknya. Jadi Sayyidina Anas bin Malik, balik kita kepada Sayyidina Anas bin Malik, usia beliau lama dan termasuklah salah satu daripada para sahabat yang terakhir meninggal. Tapi bukan beliau yang terakhir sahabat Nabi yang meninggal, tapi beliau termasuk daripada yang terakhir karena usianya yang sangat panjang. Radhiyallahu taala an. Beliau makam beliau di Basrah, di Irak. Beliau dikuburkan di sana karena beliau pernah diangkat menjadi seorang gubernur. Wa qala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala lam ya'kul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Ini Anas langsung yang melihat ini. Hatta mata wa ma akala khubzan muraffaqan hatta mata rawahu Bukhari. Wa fi riwayatin lahu wala ra'a syatan samiutan bi ainihi qattun. Hadis sahih. Kata Sayyidina Anas bin Malik, lam yakul, tidak memakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu kaul tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ala khiwanin. Ala khiwanin ini maksudnya di hidangan yang banyak. Nak pernah seumur hidup Sayyidina Anas bin Malik menengok Nabi makan yang di dalam tempat itu, di majlis itu banyak hidangan yang tersedia. Anas bin Malik tak pernah melihat. Tak pernah melihat. Yang seperti kita makan, kita kan hidangan kita banyak. Banyak, nak ada daging ininya, nak ininya, nak ininya, banyak sekali. Sayyidina Anas bin Malik tak pernah menengok itu. Yang ada pada Sayyidina Anas bin Malik itu ya kadang di hadapan Nabi kurma, kadang di hadapan Nabi roti, itu saja. Kalau makanan hidangan yang banyak tak pernah. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Berbeda dengan hadisnya Sayyidina Abi Darda, Salman Al-Farisi. Nabi SAW ketika dihidangkan, satu ada daging kambing, yang satunya ada daging biawak. Hadisnya jelas itu, biawak. Ketika Sayyidina Salman atau Abi Darda itu, "Qul ya Rasulullah." Nabi diam saja. "Qul ya Rasulullah." Nabi diam. "Qul bi bismillah." Makan dengan bismillah ya Rasulullah. Nabi ambil daging kambing. Nabi makan daging kambing. Sahabat yang hobi daging biawak menengok-nengok aja, apa dia alun ambil Nabi kau kata. Inya selama kau makan daging biawak kawan tadi. Cuman Nabi naklah dia agendat Nabi lah menjangkau ke Rasulullah tu segan. Jadi terpaksalah sahabat, kalau dia awak tu kan berhemat-hemat makan nasi setiap lu bekul, capek habis nasi kau kalau pokoknya ada yang lebih makan lagi. Jadi bagaimana caranya? Para sahabat ndak juta baginda Nabi nak cuma ambil kambing je ambil Rasul. Itu tak letak je. Jadi sahabat bertanya ke Rasulullah ketika itu, ini halal atau bagaimana ni ya Rasulullah? Coba baginda Nabi SAW tak menjawab ketika itu. Dalam satu riwayat hadis, Nabi tak menjawab. Dengan Nabi tak menjawab seperti itu, diterjemahkanlah oleh para sahabat berarti Nabi membolehkan. Dalam satu riwayat hadis yang lain, memang Nabi geser kepada sahabat ke samping. Kemudian barulah dimakan oleh para sahabat yang lain daging itu. Tapi Nabi tak pernah memakannya. Itulah satu kaedah dalam fikih bahawa diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kepada boleh. Kalau nak Nabi larang, kalau nak Nabi anjurkan betul. Makanlah kata Rasulullah. Ini nak Nabi tak menganjurkan. Makanya hukum memakannya tadi boleh. Ya siapa yang mampu makan, tak mampu jangan dimakan. Daging biawak.
Katanya enak, katanya. Kalau dalam mazhab Maliki buaya halal dia. Mazhab Maliki. Semisal dalam mazhab Maliki itu buaya halal. Boleh. Buaya tangkap, sembelih, kemudian dikuliti, dikasih sate. Sate buaya namanya. Boleh ni. Dia awak nak tolak dia awak makan buaya. Makanya orang-orang Arab tu kuat dia, Pak. Kuatnya. Makanannya dia bukti seperti makan biawak jadi makanannya. Belum lagi nanti apa namanya susu tu langsung daripada susu onta, susu sapi, susu kambing. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta mat, sampai Nabi meninggal dunia, tak pernah Nabi makan di hidangan yang banyak. Wa ma akala khubzan muraffaqan hatta mat. Dan begitu juga Nabi tak pernah makan roti yang ada tepungnya sampai Nabi meninggal dunia. Roti yang ada tepungnya ini biasanya gaya makanannya orang-orang kaya. Hari ini hampir orang Arab seperti itu. Roti itu dibuat ish namanya. Tapi untuk menambah dia nikmat lagi, ditambah tepung di atasnya. Dan itu mahal itu. Mahal, ada roti yang tidak ada dikasih tepung di atasnya dengan roti yang ada tepung. Ini lebih enak dan harganya mahal. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, tak pernah Nabi makan roti yang ada tepung di atasnya. Nabi rotinya roti tipis itu saja, kemudian Nabi memakannya. Sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat hadis, baik Nabi sebelum diutus menjadi Rasul ataupun setelah diutus menjadi Rasul. Dalam satu riwayat yang lain, wala ra'a syatan samiutan bi'ainih. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku tak pernah melihat Nabi memakan daging kambing yang itu dagingnya saja. Tak pernah. Pokoknya ada di situ tulangnya. Ya mungkin daging ada tulang. Yang daging utuh saja tak ada. Orang Arab makan dagingnya ini memang luar biasa. Dan setiap hari itu mesti harus ada daging. Itu orang Arab. Maka daging murah sekali di sana. Setiap hari mesti makan daging. Nak naik tensinya Ustaz? Tidak. Dia pakai makanan namanya tunsi namanya. Tunsi itu ada Bapak Ibu kalau ke Makkah Madinah umrah, ada wartel tapi sudah diasinkan. Wortel sebesar-besar ini campurnya kadang mentimun, kadang campurannya terong. Itu sudah diasinkan. Jadi orang Arab ni daging banyak dimakan, tunsi tadi banyak dimakan. Jadi sehingga ndak ada naik tensi. Kalau awak kan ndak, memang ciek daging dah cuba tutu apa nak borek kuduk dia. Tunsi tadi ndak ada, nak mentimun ndak pula no. Tapi kalau ada setelah 7 mentimun, okey. Mungkin setelah itu ada. Jadi orang Arab ni. Dan saya baru tahu orang Arab itu kalau makan jeruk kulitnya tak dibuang. Kulitnya diolah lagi. Itu yang harus kita tiru mestinya itu. Tapi tak bisa kita menirunya itu. Kulit jeruk itu tak dibuang, Pak. Orang Arab kulit jeruk itu mereka cuci, mereka asinkan. Enak. Jadi ketika saya tanya kepada masyaikh waktu itu, kami kan setiap hari Kamis malam Jumat kami tawajuh di rumah Syekh di Syubra sana. Itu beliau itu cicit dari Syekh Amin Kurdi, pengarang kitab Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub. Kita tawajuh dalam tadqah Naqsyabandi. Saya setiap malam Jumat saya ke sana. Nanti balik dikasih duit. Duit ni bisalah beli kitab apa semua macam. Ya, luar biasalah masyaikh di sana itu. Kalau kita datang itu ngaji kasih duit, tak ada kitab dibelikan kitab. Insya-Allah tabarruatnya memang luar biasa, min ahlil khair. Jadi kita makan, ya mesti orang Arab mesti makan daging, Pak. Mesti makan daging. Kita pun terpaksa ikut makan daging. Dan enak alhamdulillah. Setelah itu kita dihidangkan lagi ada namanya yang tadi itu. Kulit jeruk tapi sudah diasinkan. Enak. Kulit jeruk itu diasinkan enak. Jadi ketika saya tanya, itu apa? Inilah untuk penetral yang awak makan tadi katanya. Berapapun yang kau makan, mau seekor kata beliau, istilah beliau itu. Saiku kabau tu makan banyak makan nego. Aman insya-Allah katanya. Jadi tak ada, kita jarang juga kita lihat-lihat orang tu naik tensi apa segala macam. Dia awaknya yang naik tensi taruh je. Orang tu jarang ni. Nah itu dia. Itu perlu kita tiru itu.
Jadi disamakanlah begitu dia. Diseratakan makannya. Ini kita makan, daging kita makan, kemudian yang penawar apa tadi kita makan juga. Hadis terakhir, an Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala anhuma laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnah, rawahu Muslim. Allah, ad-daqal tamrur radi. Dari Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, masih ingat sejarah Nu'man bin Bashir? Nu'man bin Bashir orang yang pertama kali anak yang lahir di Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang Ansar penduduk Madinah melahirkan anak-anak yang pertama kali lahir ketika Nabi hijrah ke Madinah. Itulah dia Nu'man bin Bashir. Itu golongan Madinah. Kalau orang Makkah yang pertama kali lahir di Madinah, bayi yang lahir di Madinah pertama kali, tapi orang Makkah siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, anak daripada Sayyidatuna Asma. Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Lahirlah Abdullah bin Zubair. Itu orang Makkah yang pertama kali lahir di Madinah. Kalau asli penduduk Madinah yang lahir pertama kali di Madinah setelah Nabi hijrah, siapa dia? Nu'man bin Bashir. Harus hafal kita itu, setidaknya tahulah gitu. Mereka bersobok aja kawan makon non muslim dan ingin dan masuk Islam kalau pandai yang ku menjawab cik pertanyaan, kata dia. Kau kawan kau awak taruhannya kau. Umpamanya yang mana tahu ada kawan-kawan kita non muslim dia ingin masuk Islam. Kalau kau dapat satu jawaban ni, saya langsung hari ini masuk Islam. Kata kawan kita ke kita, apa pertanyaan kau? Siapa anak Madinah yang lahir pertama kali di Madinah? Nantu Abu Bakar kalau tak salah ni. Abu Bakar. Atur anak muslim paja nak jadi paja tu muslim negara awak tu. Maka harus tahu juga kita. Sejarah tu kaya, alhamdulillah. Islam kaya. Maka itulah ada hadis Nabi, dengan adanya hadis Rasulullah terbukalah para sejarah-sejarah itu. Siapa anak yang pertama lahir penduduk Madinah di Madinah? Nu'man bin Bashir. Penduduk Makkah yang pertama kali lahir di Madinah setelah Nabi hijrah, cucunya Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Nu'man bin Bashir usia waktu itu masih 5-6 tahun. Kabilah suku Arab kompak untuk menyerang Nabi Muhammad. Ini yang belum muslim ini. Seluruh kabilah suku-suku di Arab kompak untuk menyerang Nabi Muhammad. Menyerang Madinah. Habis pikir macam mana caranya. Kalau mereka seluruhnya menyerang Madinah, tak habislah Madinah. Banyak ramai mereka. Dengan memiliki beberapa puluh ribu tentara perang. Suku Bani Kainuqa'nya, suku Bani banyak mereka. Jadi bagaimana caranya? Lari takkan mungkin kita tinggalkan Madinah. Datanglah Sayyidina Salman Al-Farisi, Khalid bin Walid. Salman Al-Farisi, kata Salman, ya Rasulullah, kita buat parit ya Rasulullah. Kita kelilingi Madinah tu, tapi kita gali parit supaya mereka ketika mereka masuk Madinah langsung masuk ke situ, tak nampak kan? Kalau kuda tu laju tak nampak. Jadi digalilah parit. Ya Allah, bayangkan Pak, parit digali, batu tu di Madinah tu, gunung-gunung. Tengok di Madinah gunung-gunung masih ada bekas daripada gali parit itu. Gali ni. Digali macam ikutlah paman dan ayahnya Nu'man bin Bashir. Jadi kurma di rumah ada 2 genggam kurma itu. Kurma ini diberikan oleh ibu Nu'man bin Bashir ke Nu'man. Ini ayah belum makan, paman belum makan. Rasulullah tu pada ketika Khandak itu juga belum makan. Jadi kata ibu kepada Sayyidina Nu'man bin Bashir, nak, antarlah kurma ini ke ibumu dan ke ayahmu dan pamanmu. Beri ayahmu 1 genggam, beri pamanmu 1 genggam. Jangan engkau berikan kepada siapa saja yang menginginkannya. Jangan engkau berikan kepada siapa saja. Berikan kepada 2 itu.
Ayahmu kasih satu genggam, pamanmu kasih satu genggam. Kata ibu Nu'man bin Bashir kepada Sayyidina Nu'man. Yalah, usia waktu itu 5 tahun. Dibawalah oleh Nu'man bin Bashir. Lewatlah Nu'man tadi di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Nu'man di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Nu'man, sini kata Rasulullah. Datang Nu'man ke Rasulullah. Apa ini? Kata Nu'man, ini kurma ya Rasulullah. Mau bawa ke mana? Mau saya kasih kepada ayah saya dan paman saya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibentangkan oleh Nabi ridak. Nabi punya ridak selendang. Ini namanya ridak, ni sunnah hukumnya. Dibentangkan oleh Nabi, letak di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyuruh walaupun itu perintah ibu bapa, selesai. Karena ati'ullah wa ati'ur Rasul. Setelah itu baru ibu bapa kita. Nabi yang menyuruh, langsung diletakkan Sayyidina Nu'man bin Bashir di atas selendang tadi kurma tadi. Kurma cuma 2 genggam, satu macam ini aja dia. Letak situ. Ketika itu Sayyidina Anas bin Malik memperhatikan seolah-olah ada kurma dari bawah menambah, bertambah. Nabi ridak Nabi panjang. Ridak Nabi ini besar 3 meter. Bertambah sendiri. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak tak bisa tu nak bertambah tu. Kau Nabi, cerita Nabi kita, cerita mukjizat. Bertambah. Banyak akhirnya tadi kurma. Nu'man bin Bashir melihat dengan matanya. Nu'man bin Bashir menyaksikan sekali. Setelah itu banyak, kata Rasulullah ke Nu'man bin Bashir, panggil ayah engkau, panggil paman engkau, panggil seluruh para sahabat yang hadir. Ketika itu lebih kurang yang ikut menggali parit itu 60 sampai 70 orang ketika itu. Dipanggil para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir. Datanglah para sahabat untuk istirahat dan mencicipi kurma. Bayangkan berapa naknya mulianya para sahabat pernah makan kurma yang darinya atau dari mana datangnya pun tidak diketahui. Ya pasti datangnya daripada Allah lah. Malaikat yang mengantarkan banyak. Itu Sayyidina Nu'man bin Bashir yang menyaksikannya. Itu namanya mukjizat. Para nabi mukjizat, ada mukjizat. Itu yang diingkari oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Singkat, apa kata Sayyidina Nu'man bin Bashir? Laqad ra'aitu nabiyukum, aku melihat nabi kita, nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu minad daqalin ma yamla'u fi batnihi, rawahu Muslim. Ad-daqalu tamrur radi. Aku pernah dan menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perut beliau diisi oleh kurma yang tidak berkualitas. Kurma-kurma kalau orang kaya dah dibuang kurma itu. Kurma-kurma yang tidak berkualitas lah ya. Kalau kita ya seperti beras apa ya, kalau berosokan tu luar biasa itu ya, macam-macam. Tak usah pula lah kita sebut nama berasnya, nanti tersinggung pula orang nanti. Jadi dengan beras yang tak berkualitas, dengan kurma yang tak berkualitas, pernah Nabi memakan itu. Kenapa? Saking butuhnya kita kepada makanan. Yang akan dimakan tak ada gitu. Ada cuma ya yang makanan kurma-kurma yang sudah tersisa, yang maksudnya yang tak bagus lagi lah. Pernah Nabi mengisi perutnya dengan itu. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah jamin. Ketika Nabi ingin kenyang, Nabi bisa kenyang. Ketika Nabi ingin melepaskan dahaganya daripada haus, Allah beri. Tapi begitulah Nabi mengingatkan dan ingin kebersamaan kepada para sahabat. Nabi tidak mau dirinya saja yang senang, dirinya saja yang kenyang, sedangkan sahabat lain tidak. Itulah dia yang disebut dengan sayyidu qaumakum. Apa? Sayyidu qaumakum. Kata Nabi SAW, pemimpinmu itulah tauladanmu. Jadi kalau rakyat kita lapar, mesti pemimpin harus lapar. Ketika rakyat merajalela, ketika rakyat menderita, maka pemimpin pun harus menderita lebih awal. Nah, itu yang ditunjukkan Rasulullah. Nabi bisa saja kenyang. Nabi minta Jibril hantar makanan, langsung diantar. Dalam ayat yang jelas, at'imuni wa yasqin. Bisa Nabi minta kenyang, bisa minta lepas dahaga, bisa. Tapi tidak, Nabi ingin bersama dengan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.